Yo, what's up? I'm Luke. And I'm Car. What? Seriously? Sure, Car? No, it's Car from Car and Car. Okay, I get it. I'm just kidding. So, today we are going to share about people's opinions about our campus English department. Yeah, you're right. But in this part, we are going to show several students' opinions about lectures and subjects. Then I bet all of you, the newbies, still don't have an idea about our lectures and subjects are gonna be like. And that's, we have the answer. So what are we waiting for? Let's go check it out. Dosen sasing rock and roll banget deh. Ada yang rambutnya panjang, diikat kayak vokalis apa itu, grup band apa gue gak ngerti deh. Pokoknya asik-asik deh rock and roll. Pokoknya kalau menurut gue tuh dosen sasing bener-bener bisa dicontoh lah. Gimana caranya kita belajar yang baik, gimana caranya kita bisa telat dengan baik, gimana caranya kita bisa bener-bener tahu cara menghargai sesama yang ada di samping. Dosen-dosen lain itu keren-keren, asik-asik, terus semuanya rata-rata pada punya kualitas yang tinggi. Ada yang muda-muda, ada yang tua-tua. Tapi yang menurut gue mah nggak penting sih, yang penting mereka berjiwa muda. Jadi intinya kalau kuliah ya kuliah aja, nggak usah pakai kemeja. Maksudnya nggak harus pakai kemeja, nggak harus pakai celana katun. Jadi diri kalian sendiri aja deh, be yourself kayak gitu. Dosen sasing itu apa ya, seru deh pokoknya. Pendidikannya tinggi-tinggi banget, terus friendly, jadi kalau cara ngajarnya juga asik-asik banget, jadi nggak bakal bosen deh kalau di kelas. Dosen-dosen sasing asik-asik, terus nyantai-nyantai. Pokoknya beda dengan dosen-dosen yang kalau gue lihat di fakultas lain atau jurusan lain. Kalau dosen sasing lebih anak muda banget, jadi kita kalau ngobrol nyambung. Kalau dosen yang galak, ya gitulah ya, suka ngomel-ngomel sendiri, terus ya wajar kali ya, ngomel-ngomelnya juga dosen, terus kalau itu suka ngasih tugas banyak ya, semacam itulah. Yang baik tuh yang sampai telatnya 2 jam, sampai habis pulang itu baru datang. Oke, keren banget tuh dosen, top. Kalau pengalaman gue dosen yang galak, ada yang dosen ngatain di kelasnya, satu kelas gue dikatain monyet semua. Dosen yang baik itu bisa disamakan sama dosen yang asik juga. Dosen yang asik banyak, rata-rata dosen sasing semuanya asik kok. Jadi semua dosen yang asik berarti baik juga. Galak. Mungkin bukan galak sih, ada sih dosen yang tegas. Jadi kalau kita telat 1 detik aja, nggak boleh masuk. Usir. Kalau paling berkesan tuh nyanyiin dia bareng. Kita tuh gitar-gitaran bareng sama dosen, nyanyiin dia bareng. Wah, wepol abis. Pernah gue salah menyebutkan suatu kata, terus akhirnya itu jadi bahan cengan dia kalau misalkan suatu dosen itu kalau misalkan ketemu gue. Jadi ya katanya dia sih itu biar ingat katanya, cuman ya rada-rada nyokit lah ya. Dulu di kelas speech, gue ulangan dapat nilai paling gede. Dan gue dikasih kopi sebungkus kopi instan. Gila. Yang berkesan tuh yang kayak gitu, baru masuk setengah jam, dosen cuma ngasih tugas, dia keluar, perkuliahan selesai. Oke, kalau pengalaman di kelas yang sangat berkesan, waktu itu saya pernah mungkin melakukan kesalahan satu kelas saya kebetulan angkatan 2007 kelas A, dan salah satu dosen ini akhirnya pergi meninggalkan kelas dengan membanting pintu. Dan pada saat itu juga kami bingung dan harus berlaku apa, karena kami tidak tahu apa yang kesalahan kami lakukan gitu. Dan akhirnya kami berusaha untuk berkonsultasi dengan teman-teman, dan akhirnya kami menghampiri dosen tersebut sampai ke rumahnya untuk meminta maaf. Tetapi ketika sampai rumah ternyata dosen tersebutlah yang menyampaikan maafnya duluan. Setelah itu akhirnya kami saling memaafkan dan kita makan bareng. Ternyata setelah itu ya dia meminta maaf bahwa beliaulah yang salah, malah bukan kami yang salah. Sangat luar biasa, dan itu akhirnya kita makan bareng dan juga ditraktir lagi.
Itu luar biasa banget. Menurut gue makul yang asik tuh bener-bener itu tuh English speech. Jadi kita tuh bisa mendeskripsikan kemampuan kita di sana gitu. Yang nggak asik itu spoken di semester 2 tuh GJ pokoknya nggak banget lah pokoknya, jangan. Menurut gue sih mata kuliah yang asik itu English Intake. Soalnya itu mudah banget bagi kita semua gitu untuk memahaminya, apalagi ada bukunya yang mudah didapatin, jadinya bagi mahasiswa sih enak. Kalau udah misalnya udah menguasai grammar dan kita ketemu English Intake, insya Allah itu gampang. Kalau matkul itu juga sama seperti tadi pertanyaan dosen baik atau nggak baik ya, relatif juga. Tetapi mungkin kebanyakan dari teman-teman saya, kalau saya sih secara pribadi itu punya masalah dengan grammar. Ya mungkin grammar itu salah satu yang mungkin bukannya nggak asik, tetapi jadi hal yang mungkin harus dikasih porsi lebih untuk saya sendiri. Dan mungkin dari beberapa teman-teman di sastra Inggris juga banyak yang punya bermasalah dengan grammar. Tapi kalau misalnya yang asik, saya pikir semuanya asik karena tergantung teman-teman menikmatinya itu sebagai apa. Kalau teman-teman sudah menikmatinya, maka siapapun yang menyampaikan itu menjadi hal yang asik. Mata kuliah yang asik menurut gue yang lebih banyak speech-nya daripada harus membaca. Gue pilih linguistik karena yang tadi gak asiknya karena banyak baca, ya makanya pilih linguistik. Kalau saya kebetulan karena sudah pengutamaan dan angkatan 2007 kebetulan juga angkatan tingkat akhir dan mungkin sudah harusnya sekarang bikin skripsi, saya mengambil kebetulan pengutamaan sastra. Kenapa mengambil keutamaan sastra? Pada awalnya saya mungkin orang yang ingin linguistik gitu ya. Tapi ternyata kenapa mengambil pengutamaan sastra? Saya pikir sastra mengajarkan banyak tentang nilai-nilai kehidupan. Dari literatur-literatur yang kita baca, kita dapat banyak mengambil manfaat dan ilmu yang langsung kita bisa terapkan nanti setelah dari sini. Nah, oleh sebab itu juga kita juga bisa mengenal budaya serta bagaimana kehidupan luar yang kita bisa terapkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu jadi bukan hanya ilmu akademik yang kita dapatkan, tetapi juga ilmu bagaimana praktek secara kehidupan. Seperti itu. Jadi sangat luar biasa sastra. Kalau gue sih lebih suka pilih linguistik, soalnya gue sendiri sih lebih suka ngeliat tingkah laku orang dalam bertutur kata, terutama buat kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Jadinya gue lebih suka ngamatin dan merhatiin mereka penggunaan kata-katanya di pemilihan kata atau diksi, sehingga itulah alasan gue milih linguistik. Gue lebih milih linguistik dibandingkan sastra, soalnya gue nggak terlalu suka baca novel, aja. That's their opinion. I hope you guys already have the idea about our campus gonna be like. But wait, this is not the end. We still have another part to share. It's about Gemasi and Gates. Those staff are part of our family here at Padjad University English Department. Curious, huh? Just stay where you are. Where is it, Lord? I don't see anything. Gemasi atau Gelanggang Mahasiswa Sastra Inggris adalah sebuah himpunan yang ada di jurusan Sastra Inggris. Gemasi berdiri pada tanggal 1 November 1969 dan didirikan oleh Bapak Abdullah Priyotomo. Sampai saat ini Gemasi masih aktif dan di periode 2011-2012 ini Gemasi diketuai oleh Aprilia Sasmar Putri dan Wakil Ketua Syahanulizan. Gemasi memiliki berbagai macam kegiatan, diantaranya adalah Gates, lalu English Days, dan kegiatan non-akademis lainnya. Misalnya adalah Duren Cup, yaitu turnamen futsal antar angkatan di jurusan Sastra Inggris. Yang saat ini akan dilebur menjadi satu, yaitu Olimpiade Sastra Inggris. Lalu ada kegiatan teater dan kegiatan-kegiatan yang bermutu lainnya di jurusan Sastra Inggris. Dan biasanya bagi mahasiswa serta mahasiswi Sastra Inggris yang punya pertanyaan, keluh kesah, serta apapun tentang Gemasi atau jurusan Sastra Inggris bisa langsung datang ke Sekretariat Gemasi.
Gemasis Annual Threshold Educational Session atau orang-orang banyak lebih kenal GATES adalah salah satu dari rangkaian program kerja Gemasi. GATES itu sendiri adalah rangkaian acara yang terdiri dari 3 acara. Yang pertama adalah GATES sesi 1 yang merupakan sosialisasi untuk GATES yang selanjutnya. GATES sesi 2 merupakan campus case-nya, dan GATES sesi 3 merupakan camping and outbound. Di GATES sesi 1 yang sekarang teman-teman lagi jalanin dan akan jalanin, teman-teman bakalan banyak dapat manfaat dari acara hari ini. GATES sesi 2, panitia GATES tahun ini bakalan ngasih sarana kepada teman-teman untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan ketua angkatan 2011. Untuk tempatnya sendiri sih dari tahun ke tahun di depan perpus asing. Tapi kalau untuk tahun ini, nggak tahu deh kayaknya. Untuk waktu pelaksanaannya bakalan 4 hari berturut-turut di bulan Agustus ini juga. Selain itu juga di GATES sesi 2 ini teman-teman bakalan dapat informasi untuk bisa ikut GATES sesi 3. GATES sesi 3 adalah camping dan outbound-nya dari rangkaian acara GATES 2011. Dari judulnya sendiri sih teman-teman pasti bisa nebak acara GATES sesi 3 ntar bakalan kayak gimana. Rangkaian acara GATES 2011 ini berisikan info-info yang nantinya bakalan dibutuhin untuk membantu kuliah teman-teman di Sastra Inggris 4 ini. Baik yang berupa akademis ataupun yang non-akademis, teman-teman bakalan ngerasain manfaatnya untuk membantu kuliah ntar. That's all from us giving you a description about this campus. And we hope you enjoy this program. Ciao!